Halo teman-teman dan Pak James. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai proyek kelompok N8S saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Matthew, dan ada dua anggota tim saya lainnya, yaitu Jeffrey dan Fernando. Apa sih itu N8N? N8N adalah sebuah alat otomasi alur kerja yang memungkinkan menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan supaya tugas-tugas bisa berjalan secara otomatis. Proses yang biasanya dilakukan manual seperti memindahkan data, mengirim notifikasi, atau menjalankan aksi tertentu bisa dijalankan otomatis sesuai aturan yang telah disebut sebelumnya. Biasanya, membuat otomatisasi seperti ini membutuhkan skill rutin tingkat lanjut. Tetapi, dengan N8L, hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah. Aplikasi ini menyediakan tampilan visual dan template alur kerja secara umum untuk membantu menghemat waktu dan tetap produktif tanpa harus menyiapkan tool otomatisasi dari nol. Nah, dari tampilan visualisasi N8 ini, itu seperti sesimpel kita mengirimkan suatu dokumen menggunakan WhatsApp teman-teman. Jadi hanya menyeret dari dokumen lalu kita ingin mengirimkan ke suatu teman atau orang lainnya gitu. Jadi hanya digeret aja, diambil terus digeret, dah itu aja. Sesimpel itu. Nah, karena sebelumnya kita udah tahu bahwa N8 ini sangat mudah untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu apa sih fitur utama dari N8N itu. Nah, seperti yang sudah di mention sebelumnya dari awal, yaitu N8N itu merupakan mempunyai fitur yaitu workflow otomatis. Jadi semua layanan yang ada kita buat sebelumnya itu akan berjalan secara otomatis. Jadi nggak perlu mengolah data secara manual. Misal kita membuat sebuah API, lalu kita sebagai front-end engineer, front-end ingin mendapatkan data dari back-end, dari database. Nah itu biasanya kan perlu step seperti parse, lalu kita harus menyimpan datanya itu di sebuah variable, terus kita menggunakan lagi, dipanggil lagi, terus ditampilkan. Nah, yang itu kita tidak perlu melakukan seribet itu. Jadi dia bakal otomatis dan kita hanya ngambil datanya dari otomatis ini. Ini nggak perlu modifikasi atau pengelolaan manual. Setelah itu ada antarmuka. Nah, antarmukanya itu drag and drop seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi dia hanya sekedar sesimpel kita mengirim dokumen, ya, menyeret sebuah dokumen dari file explorer kita terus kita kirimkan ke orang lain, sesimpel itu. Setelah itu di N8N itu juga ada beberapa contoh yaitu template yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Jadi meskipun kalian merupakan beginner atau pemula dalam awalan N8N, itu kalian juga bisa menggunakan template untuk mendapatkan suatu gambaran awalan gitu, seperti itu. Nah, itu N8N itu tidak hanya sekedar otomatis saja. N8N juga mempunyai berbagai banyak integrasi luas. Nah itu seperti yang kalian tahu, N8N juga punya integrasi atau API, bisa menghubungkan API dengan Google Sheets, Slack, Gmail, Notion, dan juga database. Dan itu banyak sekali teman-teman. Yang terakhir yang eksekusi berbasis kondisi. Nah, jadi biasanya kan kalau kita melakukan debug kan ada ini ya, capek ya, kita harus debug nge-login satu-satu, terus kita nyari masalah di mana. Nah, di bagian N8 ini itu juga ada metode di mana kita juga bisa melakukan eksekusi satu persatu. Jadi kita bisa tahu payload datanya itu gimana, dia itu ngirimnya gimana. Ya mungkin 11-12 sih ketika kita melakukan debug dalam suatu program. Cuman bedanya di sini tuh semua datanya yang saya sebutkan sebelumnya itu
sudah di-subscribe oleh si N8N sendiri begitu. Tanpa lama-lama saya lanjut. Nah, di N8N ini terdiri dari beberapa objek, yaitu ada node, yaitu merupakan blok fungsional utama dalam workflow N8N. Selanjutnya ada triggers, yaitu merupakan titik awal eksekusi starting point dari sebuah workflow. Lalu ada yang terakhir ada connection, yaitu merupakan garis atau editor yang menghubungkan output dari satu node ke input node lainnya. Nah, nanti akan saya jelaskan dalam suatu demo yang sudah saya buatkan. Yang sudah kami buatkan sebelumnya. Lalu, ini berikut merupakan use case dari N8N. Nah, jadi contoh studi kasusnya itu ada kirim otomatis ke Telegram atau email setiap kali ada data baru di Google Sheet. Nah, maksudnya itu kalau ketika ada suatu data baru atau suatu update, misal nih bisa digunakan sebagai reminder ketika suatu pengguna ingin sekali tahu kayak stok yang tersedia dari dalam suatu toko itu berapa. Jadi mungkin pelanggannya bisa berlangganan, terus dan pelanggan itu juga bisa dapat notifikasi itu bahwa ini stoknya itu udah restock lagi. Jadi si penjualnya juga bisa mengirimkan secara otomatis tanpa harus mengirimkan secara manual. Biasanya kalau dari saya itu beberapa kali menemukan orang tua yang berjualan itu sharingnya ke status password secara manual. Jadi setiap hari harus update, dan itu katanya sih memang melelahkan, cuman kan memang harus dilakukan. Nah, hal itu juga bisa di replace dengan N8 ini. Jadi dia bakal bisa mengirim otomatis tanpa harus kita memerhatikan setiap harinya. Nah, untuk pengirimannya, jadwal pengiriman juga bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Itu ada sinkronisasi jadwal. Nah, itu bisa menambahkan penambahan kalender atau event secara otomatis menggunakan API Google Calendar. Lalu ada backup otomatis. Nah, ini contoh yang bagus karena dalam satu program itu kadang memilih atau memang sangat perlu untuk backup suatu data. Jadi kadang itu kita sebagai developer itu lupa untuk melakukan backup data. Nah, backup data ini akan bisa dilakukan secara otomatis juga tanpa harus kita mengecek seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu pengiriman otomatis, notifikasi otomatis ke Telegram atau email yang pada poin pertama ini. Cuman bedanya yang poin ketiga ini dia larinya ke bagian developer aja, untuk dunia developer gitu. Jadi serba otomatis. Yang terakhir itu sama seperti sebelumnya, dia akan dasarnya memang otomatis, yaitu untuk memberi sambutan kepada pengguna baru yang mengisi formulir atau melakukan registrasi. Nah, konsep simpelnya itu seperti ada pengguna baru yang join dalam suatu grup. Jadi dia merupakan member baru dari suatu grup, dan bot atau AI-nya ini bakal otomatis menyambut dia situ. Nah, ini merupakan alasan kenapa harus N8N. N8N ini merupakan populer karena sifatnya open source dan mudah digunakan dengan konsep no code atau low code, serta mendukung banyak integrasi yang populer. Platform ini bisa dijalankan secara self-hosted seperti localhost atau Docker, memberi kontrol penuh atas data dan konfigurasi. Dukungan komunitas yang aktif juga membuat N8N terus berkembang dan mudah dipelajari. Dari semua hal penjelasan ini, itu sudah terbukti bahwa N8N ini memang cocok sekali untuk bagi para pengguna yang ingin melakukan otomatis tapi dengan low skill gitu. Tapi dari low skill itu dapatnya besar, bisa membantu dalam pengelolaan jualan atau pengelolaan kita sebagai pelajar, mungkin tulis semacam itu.
Nah, ini merupakan kelebihan dari N8N, yaitu yang pertama open source, gratis digunakan, visualnya drag and drop, terus banyak integrasi juga, dan bisa fleksibel, bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Lalu kekurangannya, nah ini kekurangan dari N8N, dari sebelumnya yang sudah saya jelaskan kelebihannya, berbagai kelebihannya. Namun perlu diingat, N8 ini walaupun memiliki kelebihan yang banyak, tentu juga ada beberapa kekurangan yang harus diingat. Yang pertama, walaupun memang simpel sih untuk pembuatan atau otomasi, cuman kita juga perlu punya dasar pemahaman tentang logika alur kerjanya. Jadi kalau misal kita tidak punya dasar dari pemahaman alurnya, itu juga bakal susah teman-teman, karena nanti otomatisasinya bakal kacau juga gitu. Setelah itu ada beberapa konfigurasi manual untuk integrasi tertentu. Seperti yang saya ketahui sekarang ini, itu ada beberapa API integrate dari N8 yang memang harus ada tambahan konfigurasi tertentu. Seperti kalau setup dari API-nya, dari key-nya, kredensial memang wajib sih, cuman beberapa seperti kayak data dari contoh Google Calendar itu kan datanya kan berupa objek. Nah itu nanti dia harus, kalau memang kita mau mendapatkan spesifik data tertentu, itu kita harus menggunakan kode yang dimana harus mengelola agar bisa memilah dari data tersebut begitu. Lalu terbuka akan terasa berat apabila workflow udah kompleks teman-teman. Jadi kalau udah banyak itu dia bakal nge-lag lah, down gitu jadi enggak. Nah, lanjut, setelah kita mengetahui kelebihan dari dan kekurangan dan beberapa dasar dari pemahaman dari N8N, lanjut ke bagian instalasi dan konfigurasi N8N. Nah, berikut merupakan tutorial atau langkah-langkah yang bisa kalian gunakan untuk menggunakan N8N. Nah, instalasi ini merupakan tipenya itu ini ya, localhost ya, jadi self-hosting. Kalau kalian ingin atau teman-teman ingin melakukan atau menggunakan N8N secara situs resmi, itu kan wajib membayar teman-teman. Jadi apabila kalian hanya sebatas experience atau eksperimen atau coba-coba, itu ya lebih baik kalian melakukan self-hosting dan melakukan step yang sudah kami sediakan di sini. Yang pertama yaitu akses ke website n8n.io, lalu klik GitHub pada bagian atas kanan. Nanti bakal ada kelihatan dapat GitHub itu di atas ini. Jadi ini. Nah, saya buka GitHub di sini. Nanti teman-teman ke bawah sampai sini. Nah, sampai ketemu ini. Nanti teman-teman bisa buka terminal PowerShell untuk menjalankan ini. Saya balik kembali sini. Nah, setelah itu nanti ketik Y atau ya. Nah, namun sebelumnya masih perlu untuk melakukan N8N, impact N8N itu, karena teman-teman itu harus mempunyai Node.js. Jadi ada Node.js dan npm. Kalau teman-teman belum punya, dianjurkan untuk segera mendownload agar N8 ini juga bisa dapat terinstall di device kalian. Kalau tidak ada ya nggak bisa install gitu, bakal ada error muncul gitu. Setelah downloadnya berhasil atau N8N nya sudah selesai, maka secara otomatis dia bakal bisa diakses di localhost portnya 578. Nah ini sama ya teman-teman. Ini localhost yang tadi. Nah ini instalasinya dari ini GitHub terus ke ini. Nah, N8N setelah itu bisa diakses. Situ. Nah ini kelebihan dari localhost. Nah itu yaitu sistemnya cepat dan sederhana, gak perlu konfigurasi kontainer, cocok untuk experience cepat atau workflow secara lokal. Lalu ada mudah juga dijalani tanpa harus menyiapkan file konfigurasi tambahan. Nah cuman kekurangannya dari localhost ini itu
nggak bisa dipindahkan ke perangkat lain. Itu dalam kurun tergantung environment lokalnya. Lalu ada perlu tool tambahan yaitu Grok Tailscale kalau ingin akses secara publik. Setelah itu tidak punya mekanisme restart otomatis jika proses terhenti. Nah, jadi kalau namanya localhost, kalau localhost mati ya berarti dia ya nggak jalan lagi gitu. Gitu. Nah, ini ada solusi lain yaitu menggunakan Grok dan Docker yaitu self host. Jadi ini bukan local host ya. Ini upgrade-nya jadi bisa di hosting secara mandiri. Nah, ini teman-teman harus menginstal dua ini yaitu ada Docker dan Grok. Setelah itu dalam Grok ini nanti teman-teman juga bakalan ada sebuah dokumentasi khusus untuk cara instalasinya. Nanti teman-teman akan jalankan dengan Grok HTTP port yang diinginkan. Lalu ini untuk Groknya, teman-teman harus membuat sebuah kontainer baru dari N8N. Nah, sebelumnya teman-teman harus mendownload image dari N8N untuk dapat menggunakan N8N versi Dockernya. Nah, nanti isinya bakal kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa mengikuti. Namun untuk yang pembedanya atau yang harus menyesuaikan itu untuk portnya nanti bebas dari teman-teman mau berapapun bisa. Lalu pad dari yang download tadi, N8N tadi, teman-teman harus ingat ditaruh di mana. Namun rata-rata dari Windows akan larinya ke C atau yang user, terus nanti ada .n8n. Untuk kontainer padnya itu pasti sama teman-teman ya, pasti dia akan ngambil node dari .n8n. Terus ada tambahan lagi yaitu webhook URL. Nah, ini bertujuan untuk menembak dari port URL-nya. Nah, sebelum saya lanjut, saya perlu memastikan bahwa pastikan dari port ini yang kalian masukkan di sini itu sama seperti yang pada saat kalian memilih untuk menjalankan Groknya. Ketika kalau Groknya ini beda dari yang Docker ini, dia bakal tetap gak bisa jalan teman-teman, karena kan nggak ada hostingnya gitu ya. Terus IP dari Grok ini juga harus diperhatikan apabila terjadi typo atau perbedaan, itu juga bakal menghambat atau terjadi sebuah gagal akses apabila terjadi perbedaan gitu. Nah, ini tinggal kalian run kalau sudah. Nah, ini kan harus kalau kalian perhatikan, teman-teman perhatikan di bagian ini kan sama 35080A. Nah, sama karena memang masih sama. Cuman ini Grok ini nanti bakal setiap rerun atau jalankan kembali itu port IP-nya atau formattingnya bakal berubah-ubah. Nah, itu solusinya kalau kalian atau teman-teman ingin IP-nya forwardingnya itu sama, teman-teman harus setup tunnel. Nah, itu nanti juga kalian bisa akses pada dokumentasi si Groknya. Jadi dia gak bakal ganti-ganti gitu IP forwardingnya. Oke. Nanti bisa diakses sesuai tadi yang IP forwarding yang sudah didapatkan. Itu untuk yang self hosting ya. Saya lanjut ke bagian kelebihannya. Nah, kelebihannya itu mudah direplikasi di perangkat lain. Jadi dia cukup copy file dari konfigurasi Dockernya. Di Docker kan dia bisa di copy untuk cara setupnya. Dan bisa diakses juga secara publik karena ini kan self hosting Grok. Terus workflow-nya itu dan datanya itu bisa disimpan secara permanen ada Docker volume dan bisa dijalankan sebagai service otomatis, atau restart atau background mode karena sudah hosting ya. Memang kekurangannya di sini yaitu setupnya akan sedikit lebih panjang, jadi perlu Docker atau Grok. Lalu ada sedikit overhead juga dari sistem kontainer. Ada kestabilan tergantung koneksi Grok karena kan Grok kita sebelumnya kan gratis, jadi URL juga bakal ganti. Namun ini kan bisa diakali dengan setup tunnel. Setelah itu perlu juga menyiapkan variabel environment untuk autentikasi dan port secara manual. Seperti yang sebelumnya,
di bagian webhook URL ini emang harus disetup manual, disesuaikan dari IP forwarding yang didapatkan supaya bisa diakses gitu. Oke, ini merupakan demo dari salah satu aplikasi sederhana yaitu Weather Report with Discord Integration. Nah, jadi simple, jadi workflow-nya hanya sekitar seperti ini aja. Nah, nanti outputnya ketika dari trigger ini jalan, dia akan mengirimkan di Discord, yaitu report dari suara. Ini ada lokasi, terus kondisinya gimana, terus overview hari ini bagaimana, dan ada upcoming dari cuaca kedepannya. Nah, itu kan yang ini kan emang simpel ya. Nah, ini ada contoh demo kedua, yaitu ini belum diganti. Saya ganti sekarang aja apa-apa. Automatic Google Calendar. Nah, jadi demo kedua ini bukannya sama ya. Jadi demo kedua ini beda. Jadi ada merupakan automatic Google Calendar. Nah, jadi untuk overview dari workflow sendiri itu seperti ini teman-teman. Jadi ini ada tiga warna. Yang hijau ini merupakan bagian AI si SNL untuk mengirim pesan ke pengguna. Bedanya sebelumnya kan Discord. Cuman di sini kami menggunakan Telegram untuk mencoba-coba integrasi lainnya. Untuk yang merah ini merupakan kondisi triggernya. Jadi dia tidak akan berjalan kalau tidak ada user inputnya gitu. Ya switch off-nya on-off-nya lah. Jadi itu. Ini ada pengecekan juga. Jadi nanti pengecekan apakah dia itu merupakan teks biasa atau dia merupakan audio atau dia merupakan dokumen. Untuk kuningnya itu kebanyakan rata-rata merupakan pre-processing atau processing dari workflow itu. Jadi saya sengaja buatkan 3 warna untuk membedakan jenis-jenis alurnya. Nah, ini merupakan contoh dari regular set. Ini kalau misal dari dia kan otomatis men-trigger di bagian atas ini ya, di teks ini. Dia bakal atas ini, terus parse state ini digunakan agar si AI ini tidak bingung bahwa hari ini tuh tanggal berapa, terus besok tanggal berapa, minggu depan tanggal berapa. Ini yang saya sebut sebelumnya yaitu kenapa tidak semuanya itu nggak perlu menggunakan code. Nah, pasti kan beberapa itu ada codingnya, jadi bakal ada tambahan juga gitu di dalamnya. Namun untuk kodenya di dalam sini itu hanya parsing manual aja ya, jadi cuma untuk menata atau memilah dari data yang kita ingin gunakan seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, saya juga ingin menjelaskan bahwa tadi yang awal tadi itu note itu ini ya teman-teman. Jadi beberapa note itu seperti ini kayak agent reminder, terus date time ini itu merupakan bagian dari note. Setelah itu trigger. Nah, trigger itu bagian ini ya. Ini kayak schedule trigger itu merupakan triggernya, terus ada user set itu juga merupakan trigger, suatu trigger. Kalau ada connection itu yang ini ya, ada baris ini, ada garis. Nah, ini merupakan koneksinya. Jadi ada 3 otomatis itu. Saya lanjut. Ini merupakan teks tadi, dia akan menarik ke atas. Nah, ini sama seperti yang konteksnya seperti sama yang teks biasa ya. Cuman di sini kan dia kan menggunakan audio, jadi otomatis dia bakal masuk ke tengah. Dan nanti ini akan mengidentify dari isi recording tersebut itu ada apa, isi pesannya itu apa. Jadi kesannya itu sama seperti teks biasa, cuman bedanya si Gemini-nya akan membantu untuk mendapatkan teks dari voice tersebut. Ini sama aja kurang lebih. Setelah itu ada versi dokumen yang ketiga itu yang di bawah, yang paling bawah. Nah, ini untuk versi CSV-nya. Untuk CSV-nya sendiri itu isinya ada ini ya teman-teman. Kalian lihat sendiri. Saya zoom. Nah, jadi isinya kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal dikirimkan ke Telegram. Setelah itu agentnya yang bakal otomatis membuatkan. Selanjutnya, nah ini untuk yang
event yang season sama aja kurang lebih seperti yang CSV, bedanya kan di bagian ini ya, formatnya aja gitu. Jadi tetap tujuannya sama untuk membuat event secara banyak dalam satu kali message. Nah ini dalam satu node SNE ini itu ada suatu prompt yang mengatur di mana ketika pengguna itu menggunakan dokumen seperti CSV atau JSON sebelumnya, itu nanti ada requirement-nya gitu. Jadi semisal di CSV sekarang kan dia kan ada judul, tanggal, waktu, deskripsi, selesai waktu. Nah itu kan merupakan aturan yang kami tentukan untuk minimalnya gitu, agar proses otomatisasi pembuatan kalender banyak ini itu dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika dari penggunanya tidak memiliki minimalnya seperti ini, nah otomatis nanti kan AI-nya kan akan kebingungan terkait dari konteksnya. Nanti akan otomatis dari AI-nya itu bakal mengirimkan bahwa minimal requirement dari format dari CSV posisinya itu harus ada judul, tanggal, waktu, deskripsi, dan sampai selesai waktunya. Jadi dia bakal otomatis ngasih informasi terkait dari minimum isi dari kolom-kolomnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah ini ada reminder juga, seperti teman-teman mention di sini, trigger reminder. Jadi isinya bakalan seperti ini. Nah ini apabila tidak ada, dia bakal ngomong kalau tidak ada salam datang dalam 2 jam ke depan atau yang sedang berlangsung ini. Nah ini memang kami buat seperti 2 jam, memang karena kepikirannya 2 jam. Tapi teman-teman juga bisa mengubah 2 jam ini tergantung dari keinginan kalian masing-masing gitu. Jadi bisa diatur lah maunya kapan gitu. Nah, yang bawah ini kondisi ketika rapatnya ada. Jadi ada reminder nanti acaranya apa, di jam berapa, di pukul berapa, seperti itu. Ini kalau penggunanya ingin mendapatkan list dari event dari 1 minggu terakhir, 1 minggu, atau dari pengguna yang ingin list dari event 1 bulan. Nah, kira-kira kenapa kok bisa tahu nya tahu kalau ini minggu ini itu range waktunya berapa? Nah, itu kembali lagi di bagian ini parse. Jadi kita otomatis tuh sebelum teksnya masuk, dia bakal otomatis mendapatkan date dari apa yang dimaksud dari penggunanya. Jadi misal hari ini saya ingin sisi penggunanya itu ingin membuatkan event hari ini untuk event membuat konten ya, anggaplah event untuk membuat konten hari ini. Nah nanti otomatis di parse ini akan mendeteksi hari ini tuh nanti kan sekarang, jadi tanggal sekarang, nanti otomatis dari teks raw teks ini bakal ditambahin date and time gitu. Jadi secara nggak langsung teksnya ini bakal ditambahin di proses di sini dan otomatis akan ada konteks waktunya. Hal itu juga berlaku untuk bulan depan atau tahun depan itu seperti teman-teman. Jadi pasti ini memang sangat penting untuk menentukan atau agar ini tahu nih kapan sih hari ini, kapan sih besok itu. Jadi untuk memudahkan pengguna lah misalnya. Itu. Maka dari itu dia akan otomatis tahu 1 minggu ini tuh kapan sih itu. Jadi kita harus lihat dari kapan itu. Setelah itu ini merupakan kekurangan dari yang saya temukan dari Google Calendar, yaitu yang pertama, Google Calendar ini tidak bisa melakukan updating kalender. Jadi dia akan error seperti ini, walaupun sudah dapat ID ya. Ini ada ID-nya, terus eventnya apa, ini semuanya sudah dapat. Cuman pada saat API-nya si update-nya baca, itu dia terbaca the resource you are requesting is called .event. Padahal dia udah tahu nih, summary atau nama eventnya apa. Cuman somehow nggak tahu, itu tuh gak bisa ketemu. Nah, dia akan reply seperti ini. Maaf ada sedikit kendala, bisa jelaskan kembali permintaanmu. Jadi AI-nya bakal bingung karena dia juga terbatasi oleh akses ya. Jadi dia
harusnya dia udah dapat akses, cuman dari API ini tuh API-nya gak dapat tuh dari request apa. Karena sudah jelas inputnya yang dia dapat ID-nya ini, dan ID-nya juga sama dari ini, ID dari event-nya. Nah, hal ini juga berlaku juga untuk yang delete. Karena kan delete ini dan update ini memerlukan suatu ID dari event tersebut. Nah, ini sudah jelas, sudah dapat ID-nya juga. Ini walaupun screenshotnya sama, tapi ini beda ya. Jadi saya ambil dari tools yang berbeda, tapi sama saja dia juga nggak bisa dapetin eventnya itu. Mungkin sama. Ini juga bingung. Ya, ini bisa lihat tuh teman-teman lihat dari timestamp-nya juga beda. Nah, ini saya akan jelaskan kenapa hal tersebut terjadi, dan saya juga udah melakukan sebuah research dari berbagai situs di YouTube dan googling. Bahkan saya juga tanya kepada asisten pribadi yaitu generative AI seperti ChatGPT dan Gemini. Nah, ini beberapa tindakan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi kan dari workflow-nya kan pertamanya kan dia bakal lari dari user set, lalu akan ada processing dari ini ya. Nah, saya akan jelaskan processing dari ini yang kosong ini. Nah, jadi saya akan masuk ke SRC Draw. Jadi pertama kan pengguna kan akan mengirimkan suatu chat atau permintaan. Jadi dari workflow pertama bakal mengambil dari chatnya. Nah, pertama awal mula saya tuh menggunakan izinnya langsung dari Google Calendar. Jadi dari toolnya saya menggunakan dari Google Calendar toolnya. Nah, di dalam sini itu ada setup prompt-nya. Jadi ada yang saya sebutkan sebelumnya, di dalam agent-nya itu ada prompt yang bisa kita mainkan atau atur sesuka hati, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah dari agent AI itu akan otomatis men-trigger si get event, karena saya memang waktu itu sengaja untuk mewajibkan ketika sebelum melakukan update atau delete, pastikan melakukan trigger get event dari tools untuk get event kalender. Nah, ini otomatis dia juga sudah dapat posisinya, yaitu ada ID-nya, ada summary dari nama, start, dan end. Nah, itu saya juga udah mencoba dari data-data ini. Nah, pasti dia itu udah otomatis font ketemu, oh ini loh eventnya ini, detailnya ini. Jadi udah dapat deklarasinya, oh ini eventnya ini, emang mau menghapus event ini. Nah, cuman di last step-nya, yaitu di bagian tools dari update atau delete, itu tetap highlight. Jadi seperti yang gambar sebelumnya, yaitu di sini. Nah, itu dia pakai merah ini. Nah, itu sudah saya cari berbagai cara, dan itu tetap buntu ya. Jadi ini merupakan dari kekurangan dari Google itu sendiri. Mungkin saya memang kurang jago dalam mengatasi masalah ini, cuman saya sudah mencari solusi dari berbagai situs, dan bahkan saya juga udah melakukan contoh yang udah ngeplug atau sama persis, tapi hasilnya juga masih valid. Nah, itu kan merupakan dari agent kalendernya langsung ya bawaannya. Nah, saya sempat kepikiran juga untuk mencoba bagian webhook atau manual. Jadi di N8 itu mempunyai webhook, jadi bisa ngambil nembak gitu menggunakan webhook. Nah, ini webhook kalender. Jadi saya ambil API Google Calendar secara manual ya. Jadi kan Google Calendar itu kan punya Google API. Jadi saya baca dari dokumentasi ini gimana sih caranya untuk mendapatkan atau update atau delete itu. Saya ambil dari dokumentasi ini. Setelah itu kan itu kan otomatis kan masih berbentuk objek ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, N8 ini emang harus ada tambahan kode untuk memilah data yang ingin digunakan. Jadi di parse. Nah, ini sama juga seperti yang di bawah. Saya ngambil data ID, terus ada summary dari nama, start, sampai end, dan juga date and time. Nah, selanjutnya itu sama. Ini kan memang manual ya, cuman tetap saja masih memerlukan agent-nya itu di kalender Ula. Jadi ini juga ada setup permainnya sama seperti yang sebelumnya. Ini kondisi sama ya, jadi sama aja. Jadi dia dapat ID juga, ada nama, start end sampai end, dan date and time. Bedanya ini ada saya menggunakan webhook-nya manual, yang bawah ini langsung menggunakan get event dari toolnya.
Nah, dari kedua cara ini itu dua-duanya itu tetap sama. Dia udah dapat dari eventnya, cuman pada saat masuk ke bagian bagian ini update sama delete ini itu gak bisa. Jadi dia tetap error gitu. Jadi saya sangat disayangkan bahwa Google Calendar ini di dalam N8 saya yang kami buatkan ini tidak bisa melakukan update dan delete. Jadi hanya sebatas membuat sama list saja. Namun ya faktanya memang begitu, jadi ya tidak bisa. Berbagai cara juga sudah kami coba sebelumnya. Gitu. Ini itu saja dari presentasi demo kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Penjelasan saya memang banyak karena pemahaman yang memang harus panjang agar bisa menangkap lebih banyak lagi dan tidak terjadi kesalahan informasi. Itu saja dari saya. Terima kasih.